Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang lanjutan rendering D5 render. Oke, sekilas tentang D5 render ini, saya baru ulik-ulik D5 render ini tuh 4 kali ya, 4 kali, dan kemungkinan ini yang ketiga bakal diupload di YouTube. Jadi untuk settingan material, pencahayaan dan objeknya ini itu mungkin belum maksimal ya. Jadi kita pelan-pelan belajar bagaimana cara memaksimalkan penggunaan D5 render. Kita mulai dari modeling yang ada di sini nih. Jadi saya download modelingnya itu dari 3D Warehouse. Jadi saya modif kembali sehingga membuat bentuk model baru atau bentuk desain baru. Selanjutnya kita bakal langsung mulai membahas tentang settingannya. Yang pertama di sini bagusnya kalau misalnya kalian memakai atau membuka aplikasi dari Render, pertama-tama itu sebelum kalian setting material, ada bagusnya kalian setting dulu scan. Di sini ada 2 scan ya. Terus yang ini yang agak jauh ya, dan juga sudah diatur pencahayaannya, terus settingan materialnya juga sudah diatur gitu. Jadi tentukan dulu scan-nya tanpa harus mengatur settingan material dan sebagainya gitu. Setelah misalnya kalian tentukan settingan material, kemudian kita bakal memberikan material ya. Jadi selanjutnya di sini aset ya. Selanjutnya pada saat kalian klik aset tadi, terus bakal muncul jendela material yang pertama. Jadi di aset itu ada model, jadi di aset itu ada model, material dan partikel. Oke, kita ke material dulu karena ini yang muncul di pertama gitu. Jadi setelah itu kalian setting materialnya. Pemberian material atau untuk settingan material gampang, kalian tinggal klik semisal apa ya, kita bakal pakai yang ini nih. Nah, semisal ini ya. Semisal ini. Kalian klik aja di sini atau yang ini deh biar kentara ya. Kalian klik aja di sini. Terus kalian tinggal pilih material yang akan kalian pakai. Jadi di D5 render ini itu memiliki kelebihan dari settingan default material. Semua settingan default material seperti yang kalian lihat ya, tampilan di sini itu semuanya HD dan juga dibuat serealistik mungkin gitu. Jadi ini belum dirender loh, ini udah kelihatan ya, udah kelihatan settingan materialnya seperti ini, padahal ini default gitu. Jadi belum ada ditambah-tambahin settingan apa gitu atau BAM dan segala macam ya. Dan pada saat kalian menggunakan D5 render, agar kalian bisa memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di D5 render ini, kalian harus online ya. Jadi catatan, ketika kalian menggunakan D5 render ini tuh kalian harus online. Karena kenapa? Karena semua material yang ada di sini itu harus di-download ya. Jadi misalnya kalian pengen pakai yang ini, itu harus di-download dulu gitu. Oke, sehingga kalian bisa pakai ya, atau bisa download material-material, bisa memilih gitu beragam material yang ada di D5 render atau yang sudah disediakan di sini. Dan juga material-material yang ada di sini itu cukup banyak ya. Salah satu kelebihan dari D5 render itu menyediakan banyak banget material yang bisa kalian pakai, semuanya free ya. Jadi sebentar saya bakal sebutin kekurangannya. Di video sebelumnya juga saya sudah sebutin sih sebenarnya kekurangannya, jadi tinggal diulang aja. Kalau misalnya kalian langsung nonton yang ini tuh, jadi kalian tanpa perlu nonton video sebelumnya, itu kalian sudah tahu gitu kekurangan sama kelebihan dari segi aset ya, dari segi aset yang ada di sini. Nah, kalau misalnya sudah di-download ya, kalian bisa pakai, kalian tinggal klik aja di sini, langsung berubah. Oke. Langsung berubah seperti ini. Jadi enak sih, semisal terhubung dengan internet. Selanjutnya kita bakal bahas bagaimana cara setting-setting material yang ada di sini. Oke, setelah kalian klik di sini, nah ini settingannya ya, ada di sini inspektor. Kalian bisa pakai ini. Nah, itu bakal berubah ya. Ini seperti tekstur ya. Jadi semakin kesini tuh bakal semakin kelihatan teksturnya. Ya ibaratnya kayak BAM lah ya. Kalian bisa atur spekular ya. Kalian bisa atur juga di sini. Nah, ini juga kalian bisa atur-atur.
Terus metal ini kalau misalnya ini jadi metal. Jadi semua material bisa kalian buat berubah jadi metal. Oke. Nah, ini juga AO-nya, highlight-nya ya. Highlight ini tuh kayak apa ya? Kayak displacement aja sih sebenarnya ya. Highlight tuh. Jadi buat lebih timbul. Oke. Semakin kalian setting banyak ya bakal semakin berat juga nanti renderingnya. Hampir sama juga kayak V-Ray, Corona dan sebagainya gitu. Selanjutnya di efek. Nah, di inspektor itu tadi apa ya, settingan yang merubah bentuk ya, merubah bentuk yang berkaitan dengan material di sini gitu. Oke, selanjutnya setelah kalian klik di situ, selanjutnya di efek ya. Efek ini settingan secara general ya, semua gitu. Misalnya kalian mau setting apa ya? Ini nih, apply ya, kalian apply. Misalnya kalian mau setting load ya, tampilan dari secara keseluruhan. Nah, ini load di sini kalian bisa pilih-pilih ya, sesuaikan dengan load atau pencahayaan yang kalian mau. Ini pencahayaan yang sudah jadi. Kalian bisa custom load juga ada. Itu bisa kalian pakai untuk loadnya di Adobe Premiere, bisa di Photoshop juga bisa gitu. Oke, jadi karena kita sudah setting, jadi kita matiin aja di sini. Nah, kita yang normal-normal aja. Terus exposure. Nah, kalian bisa klik ini ya. Dia bakal otomatis ya. Exposure-nya bakal menyesuaikan pencahayaannya. Di sini kalian bisa atur-atur semuanya nih. Ini gelap, kontras gitu. Jadi secara settingan secara general aja sih kalau di sini. Kita Ctrl Z lagi. Oke. Sudah kembali. Terus environment. Nah, environment ini tuh kayak penggunaan ini sih. Cahaya ya, cahaya yang ada di sekitar ya, kayak itu tuh. Ntar kita mundurin dulu. Ya, setelah kita mundurin kalian bisa lihat ya apa yang berubah dari awan ya. Tuh. Ya, jadi awan ini berupa backgroundnya. Terus rotate ya, ini cahaya mataharinya mau datang dari mana itu bebas kalian atur. Semuanya bebas kalian atur. Terus apalagi ya, ini temperaturnya ya, kalian bisa mainin intensity-nya, cahaya ya, intensity cahaya atau sunlight ya, sunlight intensity. Sun disk-nya juga kalian bisa mainin. Color temperatur. Nah, ini mau ciptakan suasana atau mood seperti apa, itu berkaitan dengan load tadi. Follow HDRI ya, ini karena kita pakai HDRI. HDRI-nya bisa kita pilih-pilih di sini. Oke, itu settingannya semua di environment. Kalau inspektor untuk settingan material. Nah, kalau ini round corner, kalian bisa setting lagi nih material di sini. Nah, ini bisa kalian rubah-rubah ya, radius, terus bisa dirubah juga limit color blending ya. Jadi bebas saja sih. Terus ini, nah ini untuk besar ya, besar kecilnya skala bisa dipakai. Nah, seperti ini. Tinggal kalian setting, rotate juga bisa gitu. Jadi hampir sama kurang lebih seperti settingan material di V-Ray. Oke, hanya bedanya tampilannya ini lebih HD gitu. Oke, setelah itu kita sudah bahas ya tentang settingan material. Nanti tinggal kalian eksperimen aja sendiri untuk settingan material. Karena saya juga belum terlalu paham tentang settingan material biar terlihat jauh lebih realistik daripada apa yang saya jelasin di sini gitu. Kalau hasil apa ya, hasil defaultnya dari ini itu udah bagus banget dan tanpa kita harus ngulik-ngulik banyak, itu sudah standar lah ya, sudah standar bagus gitu. Oke, selanjutnya kita pindah ke option model. Nah, di option model ini itu seperti objek. Jadi objek ini, terus objek ini ya, itu diambilnya dari sini.
Oke, kekurangan ya. Ini juga berkaitan sama kekurangan dari Delima Render ini. Kekurangan dari Delima Render ini untuk model itu terbatas. Kalau pohon sih enggak ya. Pohon banyak yang bisa kita pakai, tapi banyak juga yang tertutup ya, atau banyak juga yang harus kita update ke Pro. Kita harus bayar gitu, bayar per bulan atau beli lisensi. Dan sementara yang terlook itu yang bagus-bagus gitu. Jadi, nah kayak misalnya beberapa nih, mana ya? Kita cari dulu. Nah, ini nih. Semisal yang ini pro semua. Kita klik di sini. Ntar ini. Nah, kalian klik di sini tuh $360 per tahun. Ada juga yang per bulannya $38. Ya, kalau misalnya kalian terbilang sering mendapatkan project-project 3D ya, karena project-project 3D itu kan lumayan ya. Budgetnya lumayan lah, salary-nya kalian dapat gitu. Itu ya saya sarankan untuk update ke Pro gitu. Tapi kalau misalnya jarang-jarang kalian dapat project 3D ya mending pakai yang gratisan aja dulu gitu. Untuk apa ya? Untuk mengakali, misalnya ada komponen yang pengen kalian taruh di sini, sementara di sini itu komponennya harus Pro. Jadi kalian bisa cari download di 3D Warehouse sesuai komponen yang kalian mau. Kalian setting dulu di SketchUp-nya karena ini bisa langsung terkonek dari SketchUp. Jadi apa yang kalian rubah di SketchUp bisa langsung berubah di sini juga gitu. Nah, itu kalian bisa cari di situ, setting dulu terus langsung masukkan ke Delima Render, atau bisa tinggal update aja dari SketchUp-nya ke Delima Render gitu. Jadi nggak perlu sih, maksudnya kita harus ke Pro buat mendapatkan komponen-komponen yang kita inginkan. Itu sebenarnya nggak harus ya, sebenarnya nggak harus gitu. Cuman kalau misalnya kalian update ke Pro kan kalian tinggal cari gitu di sini ya, lengkap semua di satu software ya, atau satu program. Kalian nggak perlu lagi download di tempat lain. Itu seperti mempercepat pekerjaan gitu. Tapi ya bayarannya juga lumayan mahal, $360 ya tadi per tahun. Oke, di sini komponen-komponennya semua bagus ya, realistik juga kelihatannya seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini tuh jauh lebih bagus daripada Lumion. Dan untuk meletakkan komponen-komponen, saya bakal jelasin nih. Untuk meletakkan komponen-komponen ini tuh ada cara ya untuk meletakkan satu persatu. Mana yang sudah ke download sih? Nah, ini kalian tinggal klik aja seperti ini ya untuk meletakkan satu per satu ya komponennya. Set, klik seperti ini, bisa dihapus ya, eraser. Nah, kalian bisa hapus aja di sini. Bisa dihapus, tinggal klik satu objeknya, delete ya. Selanjutnya cara berikutnya di sini ya, ada patch. Bentar, di sini nih. Nah, di tools ini ada yang namanya patch. Nah, patch ini kita pilih gitu. Kita pilih beberapa komponen yang bakal kita pakai. Di sini ada batasnya ya, sampai beberapa gitu. Terus radius. Nah, terus kita klik aja seperti ini dan klik. Nah, ini namanya patch. Jadi cara menggunakannya itu clear all. Oke. Jadi cara menggunakannya itu dia harus harus diklik gitu. Jadi satu line ya, satu line, tarik lurus aja. Kalian mau belok-belokin juga bisa, tapi dia harus garis gitu, berupa garis. Selanjutnya di sini bentar. Kita klik lagi di sini ya. Ada yang namanya scatter. Nah, scatter ini beda dari patch ya. Waduh, ini pro semua. Klik aja yang sudah di-download tadi, set. Terus mana lagi ya? Ini harus download dulu sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya, kita download dulu. Cepat kok ya. Ini tergantung kecepatan internet. Oke, kita klik lagi nih. Nah, di sini sudah ada 3 objek. Radius di sini ya. Ini besar banget radiusnya tuh kalian lihat ya. Tuh. Ini besar banget jangkauan radiusnya.
untuk membuat landscape. Nah, seperti ini, radiusnya kecil aja. Kalian klik set ya. Jadi bebas, kalian gerakin mouse-nya bebas gitu. Oke. Jadi seperti itu eraser. Kalian tinggal hapus saja. Seperti ini cara hapusnya. Jadi ini nggak bisa dihapus satu-satu. Kalian harus klik di sini ya, eraser. Nah, itu untuk scatter ya. Brush sama aja ya sih ya. Untuk brush ini sama aja. Set ya. Jadi hampir beda-beda tipis dengan scatter ya. Untuk mengcopy objek banyak. Oke. Jadi seperti ini, radius terus set hapus. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian nggak perlu apa sih? Nggak perlu klik satu-satu gitu. Kalau misalnya banyak komponen pohon, tumbuhan yang kalian mau gabung dalam satu taman gitu kan, nggak perlu klik lagi ini gitu. Itu cara simpelnya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita bakal bahas ini, Patch Tool. Ini menunjukkan karakter orang yang menunjukkan karakter ya, objek yang biasa kita pakai itu kan orang ya. Klik di sini itu bakal langsung ada di karakter orang gitu. Loading ya. Nah, seperti ini nih. Jadi bisa langsung muncul di option karakter. Oke. Setelah itu ini juga ya, ini loading karena kecepatan internet juga sih pengaruh. Nah, di sini ada mobil ya. Kalian bisa pakai, selebihnya itu pro. Jadi kalau untuk mobil nggak usah lah ya untuk apa pakai di dalam sini karena ini pro semua. Cuman beberapa doang. Di sini bagusnya ada helikopter ya. Mewakili sih ya, mewakili ada helikopter, ada bus, ada mobil ya, mobil sport, mobil biasa gitu. Selebihnya di bawah ini pro gitu. Animal sama aja ya, banyak pro juga di sini. Hanya beberapa doang yang bisa kita pakai. Nah, ke bawahnya ini pro semua. Jadi untuk burung ini hanya sampai sini. Selebihnya itu pro. Nggak bisa dipakai, harus update gitu. Oke, kurang lebih seperti ini pengaturannya ya, pengaturan dari D5 render yang saya pahami. Dan ini kemungkinan baru 40% ya, 30 atau 40% saya paham seputar D5 render ini. Jadi masih belum maksimal dan saya bakal meningkatkan pemahaman saya itu tentang D5 render ini, dan saya bakal meningkatkan pemahaman saya tentang D5 render ini itu semaksimal mungkin yang saya bisa gitu. Oke. Kalau untuk merender, kalian klik aja di sini. Ya, kita bakal lanjut ke bagaimana cara merender. Scan ya, scan 2 yang sudah kita tentuin tadi. Terus di sini ada icon image. Set. Ya, jadi di sini kalian bisa pilih ya. Pilih ini ya. Ini untuk tampilan kalau kalian mau apa ya? Mau pakai tampilan kayak di Instagram tuh, langsung terpotong ya kameranya di sini ya. Nah, yang belum saya pahami juga bagaimana cara mengatur angle kamera dari D5 render ini. Jadi saya belum paham juga. Ini window untuk semua keseluruhan di sini. Yang saya baru tahu itu ya seperti ini, kamera. Terus auto ya. Auto ini untuk exposure. Terus ini ya sama aja. Nah, ini bisa kalian atur-atur ya. Kita buat kesini aja. Oke. Nah, ini untuk jarak ya, jaraknya. Nah, ini untuk apa nih, untuk settingan environmentnya, kamera clipping ya, plane. Terus deep field ini untuk fokus ya. Set, kalian klik di sini. Nah, jadi dia fokus ke sini ya, gambarnya fokus ke sini. Terus kalian klik di sini, set. Nah, kalau kalian klik di sini, itu gambarnya masih agak kurang bagus ya. Pada saat kalian sudah klik di deep field, terus fokus kalian ambil ini. Nah, gambarnya jadi lurus ya, jadi lebih enak gitu dilihat. Oke, ini tampilannya sih, tampak atas, front, live.
terus bawah ya, belakang, right ya. Ini tampak-tampaknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini dan kalian render di sini. Nah, kalau untuk hasilnya ini saya sudah sediakan. Nah, ini hasil dari D5 render yang sudah kita render tadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Cukup bagus ya, cukup memuaskan, cuman belum maksimal ya. Kalau misalnya kalian pengen meningkatkan lagi skillnya, dan saya juga memang belum puas gitu dengan hasil seperti ini. Saya yakin ini bisa jauh lebih bagus lagi dari ini gitu. Karena ini baru keempat kali kita belajar atau kita buka. Jadi ya apa yang kalian harapkan dari 4 kali kalian buka, yaitu sedikit banget gitu. Kalian bisa ngulik-ngulik, terus kalian bisa juga tahu bagaimana settingan kamera secara standar ya. Settingan materialnya pun itu kita baru tahu yang standar-standar doang gitu. Oke, saya Ardi pamit undur diri. Semoga tutorial ini itu bermanfaat buat teman-teman yang pengen pakai D5 render, karena saya sarankan untuk kalian yang apalagi 3D artist itu update ke D5 render ya, daripada pakai aplikasi Lumion. Lumion bisa bagus juga ya sebenarnya Lumion, cuman itu memerlukan beberapa kombinasi program sama software. Jadi Lumion bisa bagus banget, tapi harus memakai beberapa kombinasi program sama software. Nah, terus kelebihan dari D5 render ini itu dari segi ray tracing ya. Kalian bisa perhatikan ya, ray tracing di sini itu real banget karena dia pakai sistem ray tracingnya PS5. Di Lumion ada ray tracingnya, updatean ke Lumion 12. Saya sudah lihat ya, trailernya juga sudah lihat. Cuman ray tracingnya Lumion itu apa ya, kalau dibandingkan dengan D5 render sama Corona ya jauh ya. Dari misalnya 100%-nya D5 render itu, ray tracing dari Lumion ya mungkin sekitar 80 atau 70 gitu. Jadi belum bisa setara ya untuk ray tracingnya. Ini hampir sama kayak ray tracingnya si Corona yang biasa dipakai di 3D Max gitu. Oke. Dan ya ketika misalnya kita pakai ray tracing di D5 render, semuanya ter-ray tracing. Kalau Lumion terbatas di beberapa objek. Jadi kalau nggak salah ya 2 atau 3 objek ya. Selebihnya itu nggak masuk dalam sistem ray tracingnya. Jadi kalian bisa tentuin objek mana yang kalian pengen fokusin. Tapi kalau D5 render itu secara general ya, semuanya di ray tracing. Itu bakal kelihatan dari pantulan-pantulan cahaya. Nah, seperti aspal nih ya. Jadi seperti itu. Oke, saya Ardi pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar saya semakin semangat untuk tetap berbagi konten-konten seputar arsitek maupun arsitektur. See you di next video berikutnya. Bye guys.